kita ngobrol santai sore ini, berarti ini pukul 16 16.37 ya, buku Belem. waktu Belem, tanggal 15 November. Eh di sini ada Mas Bimantara Aji dari Puma, ada Mbak Lasti dari WGI. WGI dan Srilan dari Greenpeace. Nah, obrolannya kira-kira begini. Ini kan sudah seminggu sejak 10 November pergelaran top 30. Ada banyak rangkaian event, side event, ke mandat event, bahkan presidensi ke meeting. Catatan dari teman-teman seminggu ini secara umum seperti apa? Mungkin dari Bung Rehan dulu. Oh, ya langsung aja secara umum. Karena kebetulan saya mengikuti negosiasi. Kalau dari mungkin khususnya biodiversity ya. Secara umum memang ada ketidaksepakatan lah ya, terutama dari negara-negara maju dan berkembang. Jadi secara umum itu negara berkembang di sini ada like-minded group itu mau mendorong finance. Jadi dari negara-negara maju gitu ya. Jadi mereka nggak mau ngomongin ambisi sebelum ada pendanaan gitu. Sebaliknya dari beberapa nggak cuma negara maju sih, negara-negara yang paling terdampak, negara pasti itu mereka bilang perlu ada ambisi yang lebih dan kita perlu nge-refer ke 1,5 derajat gitu. Jadi ada secara umum gitu. Tapi kalau secara biodiversitas kayaknya ada titik cerah, kemungkinan akan ada keputusan soal sinergi antara konferensi soal iklim dan konferensi soal biodiversitas. Tapi kita lihat nanti gimana dari presidensi. Tapi secara umum alot dan kita lihat gimana nanti Brazil sebagai presidensi itu bisa COP ini bisa mengeluarkan sesuatu yang meaningful dan bisa berdampak ke di level nasional dan berdampak ke di level komunitas. Seperti itu, terutama keputusan soal halting deforestation paling nggak sampai 2030 dan yang mana masyarakat itu ada itu menjadi bagian dari aksi ini. Ya kemarin aku kayak Lasti, aku sempat ngikutin Lasti di satu side event ngomongin soal pembiayaan iklim. Bisa nggak di highlight sedikit apa sih yang menjadi isu krusial dari pembiayaan iklim kita, dan sampai sepekan hari ini nih apakah topik ini juga sudah menunjukkan ada titik terang ataupun ada secerca harapan, atau sebenarnya ini mandek stuck aja gitu pendanaan iklim kita? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau pembiayaan atau financing itu kan ada satu item negosiasinya sendiri ya, Mas Rehan ya itu. Tapi kemarin sih sebenarnya aku sempat ngikutin di tempatnya IPLC. Di IPs. Jadi mereka memang menekankan banget tuh soal yang namanya direct access gitu. Itu jadi demand terbesar mereka khususnya di COP30 ini. Karena kalau melihat dari arsitektur iklim, arsitektur financing, secara birokrasi sangat susah, sangat panjang. Terus juga ada intermediary body, ada big NGOs yang kemudian itu memutar jalur-jalur yang seharusnya pendanaan itu bisa langsung ke masyarakat kayak. Karena kalau dilihat dari situasinya kan masyarakat ada tungkas lokal, masyarakat rentan, tekanan dan semuanya itu yang sebenarnya paling terdampak dari krisis UN ini. Cuman kayaknya bahkan kemarin aku sempet ikut yang di negosiasi GGA gitu, Global Goals on Adaptation. Harusnya kan COP30 ini jadi COP yang melahirkan putusan penting soal adaptasi. Kalau ngomongin mitigasi kan udah punya target yang cukup robust nih, udah baik ya, targetnya udah cukup buat. Tapi adaptasi kan nggak pernah punya target buat. Nah, salah satunya sebenarnya under GGA itu ada banyak banget item-item indikator yang bisa mengukur bagaimana sih kemajuan adaptasi global. Tapi lihat dari lihat dari informal consultation-nya kemarin, balik lagi kayak Mas Rehan bilang, pendanaan itu jadi suatu hal yang sangat krusial dan justru itu jadi perdebatan yang panas gitu.
negara-negara berkembang sih khususnya mereka nggak mau kayak bukan nggak mau tapi lebih mikir kalau indikator itu hal yang sangat teknikal. Tapi gimana indikator ini bisa terimplementasi kalau pendanaannya aja nggak ada, kalau komitmen soal pendanaannya aja kurang gitu. Apalagi untuk negara-negara yang paling terdampak, negara-negara yang punya masyarakat adat, punya komunitas lokal. Nah justru pembiayaan itu jadi hal yang paling urgent untuk pertama kali dibangun komitmennya. Masih seputar itu sih, tapi memang aku nggak ngikutin fokus aku nggak mengikuti secara khusus untuk yang di negosiasi pendanaan. Lagi ada sendiri. Mas Bing, kalau tadi masih singgung soal masyarakat adat, di COP 30 kali ini sebesar apa suara-suara masyarakat adat itu teramplifikasi? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman berhasil sendiri dari presidensi kan memang kayak mengusung tema ya sebenarnya ini adalah COP-nya orang-orang Amazon gitu ya, COP-nya IPs gitu lah. Cuma memang dalam implementasinya sendiri sebetulnya kayak kemarin ya, di hari kemarin itu bahkan ada satu suku di Brazil, suku Mukurundu namanya. Itu salah satu powerful nations lah di mana di Amazon itu. Nah, ternyata mereka tuh nggak punya kesempatan, itu nggak punya akses untuk kayak bagaimana dalam proses pembangunan itu, terutama pembangunannya itu ternyata pembangunan dam, yang dimana dam itu kan salah satu bentuk transisi energi gitu ya, bentuk energi terbarukan yang memang banyak didorong oleh beberapa negara berkembang gitu, misalnya kayak Brasil atau Indonesia, karena mereka lihat bahwa potensi air itu cukup besar gitu. Nah, tapi suku Mukurundu sendiri aja sampai saat ini mereka juga nggak dapat kesempatan buat sama, dan itu ternyata dialami ya sama dengan teman-teman di Indonesia gitu. Nah, jadi memang meskipun memang sebenarnya Brazil sendiri itu sudah punya satu kementerian khusus gitu ya tentang masyarakat adat gitu, dan itu sebenarnya satu hal yang baik, tapi ternyata dalam implementasinya selalu sama gitu ya. Jadi Masih terpinggirkan ya Mas? iya, ini masih terpinggirkan lah, dan dalam konteks ini jadi sama gitu. Sebenarnya kita punya perasaan yang sama gitu bahwa situasi dan kondisi masyarakat adat masih gitu-gitu aja dan stagnan malah. Oke, pertanyaannya, kita sudah nge-review seminggu sepekan terakhir semenjak COP ini bergulir. Nah, saya ingin tanya juga masing-masing ke teman-teman. Kita punya tinggal 1 pekan ke depan. Nah, kita tahu bahwa di pavilion Indonesia tempat kita taping wawancara ini, yang digelar adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah jualan karbon ya, seller buyer meet gitu. Di waktu yang sama ada hal-hal yang sifatnya urgent yang harus diadres oleh pemerintah kita di dalam proses negosiasi. Nah, untuk sepekan ke depan apa catatan kritis dari Bung Raihan? Kita tuh harus ngapain? Tinggal di sisa waktu yang sepekan ke depan ini. Di isu-isu apa yang kita harus benar-benar all out gitu di negosiasinya kita. Terkait dengan karbon, sekali lagi kalau kita baca perjanjian Paris, karbon itu dilakukan untuk bukan mencapai ambisi, tetapi untuk ambisi sudah tercapai. Nah, kalau mau lebih itu pakai karbon. Kalau sekarang kan dibalik, untuk mencapai ambisi yang seharusnya tidak begitu. Dan sekali lagi, Indonesia sebagai negara berkembang itu akan sangat rugi. Karena negara maju akan bisa terus mencemar gitu ya. Dan dampaknya yang akan terdampak ya Indonesia gitu. Jadi kita cuma dapat uang karbon yang sebenarnya sifatnya jangka pendek gitu ya. Yang sebenarnya menurut saya lebih urgent adalah long term finance gitu ya. Dan negara maju memang perlu melakukan pendanaan itu dengan juga menurunkan nilai emisi itu. Karena ujung-ujungnya ketika Indonesia berdampak secara iklim gitu ya, ujung-ujungnya yang berdampak siapa? Taxpayer ketika menggunakan dana KPBN gitu. Pertanyaannya seberapa banyak sih uang-uang karbon itu yang lari ke
dana-dana untuk adaptasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu satu hal terkait karbon. Tapi yang untuk prioritas menurut saya kesempatan untuk sinergi antara antara iklim dan biodiversitas. Dampaknya apa? Solusi iklim itu tidak bisa merusak biodiversitas. Gitu ya. Nggak bisa tuh deforestasi gitu ya. Jadi kalau mau food security itu ya kan mungkin ada penelitian ya kan sagu di Indonesia itu bisa sebenarnya menghidupi ketahanan pangan gitu di Indonesia. Itu satu sinergi dan menurutku kita ada di Amazon penting sebenarnya untuk komitmen terkait dengan komitmen untuk stop deforestasi. Tapi di satu sisi juga memang kita perlu push pendanaan untuk perlindungan hutan gitu ya. Tapi tadi pendanaan itu jangan dari pendanaan jangka pendek yang menurut saya palsu, tapi memang benar-benar pendanaan yang real gitu ya. Pasti untuk seminggu ke depan apa yang harus kita push sebagai CSO agar berita kita lebih outlet jalan proses gimana sih sih. Ya sebenarnya kalau lihat dari climate agenda itu luas banget kan dan banyak banget sebenarnya item negosiasinya gitu. Mungkin ya aku nggak melihat sebenarnya ada beberapa delegasi yang hadir, misalnya salah satunya di GGA itu delegasi Indonesia. Sepertinya Indonesia ini harus benar-benar bisnya para delegasi kita ya itu benar-benar harus memanfaatkan ruang-ruang negosiasi itu dengan benar-benar semaksimal mungkin gitu loh, dan justru mereka juga harusnya membawa suara kami karena kan sebenarnya konsultasi dengan pemerintah tuh nggak hanya dilakukan di sini gitu. CSO, NGO itu udah banyak sekali melakukan dialog sama pemerintah. Bahkan sudah jauh-jauh hari atas posisi udah dikasih briefing paper, dikasih semuanya dikasih, tapi kayaknya itu nggak terlihat di dalam negosiasi ini gitu, apa yang jadi demand kita gitu. Nah, saya sudah sepakat sebenarnya sama Mas Rehan. Salah satu yang penting juga itu adalah tadi mendorong sinergi, karena ketika ngomongin karbon, kalau tanpa benar-benar memperlihat punya concern yang besar dengan biodiversity itu sama aja bohong gitu. Apalagi Indonesia tuh selalu digaungkan sebagai mega biodiv country. Tapi mega biodiv country-nya tuh ya cuman jadi jadi kata-kata mau percantik aja gitu, berbeda dipikirin gitu. Yang ada malah ngurusin karbonnya doang. Padahal ketika biodivnya itu dijaga, dilindungin ya, karbon tuh pasti akan jadi satu hal yang memberikan dampak yang baik juga. Itu terus kemudian karena kami juga di WGI sangat fokus dengan isu-isu hak masyarakat ya. Kupikir untuk financing memang sudah saatnya sih. Ini ya harus diubah, harus ditransformasi lah arsitektur finance-nya climate, dan seharusnya juga delegasi-delegasi Indonesia yang ada di ruang-ruang negosiasi itu menyuarakan itu dengan sangat kencang gitu ya. Khususnya kita tuh memang negara yang punya banyak banget masyarakat lokal, masyarakat adat yang paling terdampak, harusnya itu juga jadi concern-nya pemerintah tuh. Pendanaan langsung gitu. Dan pendanaan yang sekarang ada itu kan rata-rata kemudian ketika masuk negara jadi programatik doang ya. Jadi piloting project gitu loh. Itu yang nggak benar-benar memberikan dampak yang luar biasa besar gitu di tingkat tapak tuh. Bahkan kalaupun nanti ada pendanaan ke masyarakat, ya berapa sih ya mereka kelola tuh sangat kecil. Tidak semuanya bisa direct access ya. Masyarakat tuh masih jadi beneficiary saja, dihitung sebagai penerima manfaat. Jadi masih dalam angka sekian nih penerima manfaatnya sekian, tapi apakah itu benar-benar membuat menaikkan ketahanannya masyarakat? Apakah itu benar-benar membuat masyarakat bisa beradaptasi? Apakah bisa memulihkan apa yang sudah hilang dari tempatnya mereka? Nah, itu telah pernah tahu, nggak pernah bisa mutrek itu gitu. Oke, Mas Bim, itu nanya untuk kemudian pembukaan. Jadi apa yang harus kita push ya sebenarnya sama ya kayak tadi yang disampaikan sama Mas Rehan, kalau bahwa sekarang ini memang paradigmanya itu terbalik gitu. Nah memang ini yang sebenarnya jadi agak lucu gitu ya. Jadi karbon ini emang jadi paradigmanya untuk investasi gitu. Nah jadi bukan lagi sebenarnya ya
siapa yang berhak untuk mendapatkan dampak atau manfaat dari karbon ini gitu. Nah, jadi memang sekarang pola pikirnya udah jadi paradigma investasi dan inilah yang sebenarnya memang harus mulai diputer gitu ya, harus mulai diputer atau mungkin kita sebagai CSO itu akan menginfluence masalah itu. Jadi bahwa karbon tuh ya jangan cuma dijadiin bahan jualan gitu, tapi sebenarnya karbon itu yang punya siapa gitu ya, yang punya masyarakat adat, masyarakat lokal, dan ya sebenarnya mereka jangan cuma dijadikan sebagai komunitas dagang nih, karena dalam hal ini ya kayak istilahnya pemerintah Indonesia membuka keran nih misalnya, siapa yang mau beli karbon dari kami, nah nanti kita akan support masyarakat adat, akan support komunitas lokal, tapi biasanya omong-omong doang gitu ya kan, omong-omong aja. Nah cuma kita tinggal menunggu aksi nyatanya sebenarnya seperti apa, tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana paradigma itu harus berubah. Itu sih, paradigma itu harus berubah dan jangan lagi menjadikan masyarakat adat atau komunitas lokal itu sebagai komoditas dagangan atau komoditas politik itu, karena kadang juga digembar-gemborkan di sini misalnya ya kita memperkuat masyarakat adat dengan dengan memasukkan rancangan undang-undang masyarakat adat, tapi artinya sampai saat ini mana gitu loh, kan nggak ada itu loh. Jadi jangan cuma jadi bahan jualan aja gitu loh, buat dagang ataupun buat politik asal representatif ya. Ke 1,4 juta hektar ya, 1,4 juta hektar pengakuan rencananya itu pakat juga mau dihubungkan dengan pendengar karbon air saya. Karena itulah yang memang perlu di-influence lah ya, perlu dipengaruhi lah. Jadi kita memang jangan sampai bahwa 1,4 juta hektar ini akan jadi bumerang juga buat masyarakat adat atau komunitas lokal, karena ya yang kita tahu paradigmanya ini akan selalu dagang atau jualan lah, dan ini akan selalu bilang untung atau rugi, padahal masyarakat adat itu atau komunitas lokal nggak akan pernah maksudnya menghitung untung atau ruginya, sebagaimana mereka ya bagaimana tercukupi kebutuhan subsistennya, mereka tidak terdesak, mereka tidak terganggu atau hak-haknya itu selesai dan gitu. Oke. Thank you teman-teman untuk bincang kita sore ini. Nah, itulah tadi teman-teman, ini adalah bincang sore di depan pavilion, dan kami akan selalu akan mengupdate perkembangan dari BLM Brazil dari perspektif masyarakat sivil. Oke, sampai jumpa, dan bincang ini juga bagian dari koalisi SEJ bersama Jaskok. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.